Asariet ngabandungan tingkah pola gubernur konten. Baraya akhirnya si bapak pengacara yang suka nyinyir terhadap Kang Deddy Mulyadi, dia mengaku sendiri bahwa dia sekarang sedang riet alias sakit kepala alias pusing gara-gara Kang Deddy Mulyadi menyantuni korban kecelakaan KRL di Kabupaten Bekasi. Ibu yang KRL? Oh, rumahnya mana? Cikarang. Cikarang. Cikarang mana? Cikarang. Kabupaten Bekasi. Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang perempuan. Ibu Menteri yang terhormat, mohon maaf mendengar usulan ibu ini, Simkuring menjadi malu dan juga menjadi takut. Heh KDM, jangan tebal-tebal kali buat aspal ya. Karena di tempat kami ini jalan belum aspal. Malu adalah emosi manusia berupa rasa tidak enak hati, segan atau canggung, seringkali ditandai dengan kecemasan sosial. Malu secara definisi dan emosi adalah perasaan rendah diri, hina, atau segan akibat melakukan sesuatu yang dianggap kurang baik. Malu juga bisa dikarenakan karena orang lain. Misalkan kita memiliki teman, kemudian teman kita itu melakukan sesuatu hal yang tidak pantas dan diketahui oleh orang lain, maka kita sebagai temannya akan ikut merasakan malu karena teman kita sudah berbuat sesuatu hal yang tidak pantas. Begitu juga dengan pemimpin. Ketika kita memiliki seorang pemimpin, kemudian pemimpin kita nampak kurang elok, tidak bisa bekerja, kita pun akan merasa malu, bahkan mungkin kita juga akan merasa kecewa. Salah satunya hal ini ketika terjadi kecelakaan KRL di Kabupaten Bekasi, ada salah seorang menteri pemberdayaan perempuan. Beliau mengusulkan agar supaya ke depannya, agar tidak terjadi hal yang serupa di KRL Kabupaten Bekasi dan dimanapun berada, beliau mengusulkan sebuah ide yang tentu saja ini membuat malu kita semua, yaitu beliau mengusulkan ke depannya agar gerbong khusus untuk perempuan disimpan di tengah dan untuk kaum laki-laki disimpan di ujung depan maupun belakang. Tentu saja hal ini membuat kita malu sekaligus prihatin. Kenapa Baraya? Beliau sudah dipercaya, ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk mengurusi memberdayakan perempuan di Indonesia ini. Tetapi kalaupun memiliki ide usulan seperti itu, khawatir. Ya, jangankan untuk mengurus orang lain, untuk mengurus dirinya sendiri saja masih kewalahan. Baik, sekarang kita akan menyimak bagaimana pendapat baraya-baraya semua terkait dengan statement yang dikeluarkan oleh Ibu Menteri Pemberdaya Perempuan tersebut. Silakan disimak. Menteri Pemberdayaan Wanita usul agar gerbong KRL wanita segera dipindah ke tengah. Menteri kebanyakan makan, saking kebanyakan makan nggak bisa mikir, saking kebanyakan makan tai jadi asal bacot. Semua jenis kelamin itu ada nyawanya. Yang harus lu benerin itu ketegasannya sama sistemnya, bukan pemindahan gerbongnya. Semua penumpang itu berhak mendapatkan keamanan dan keselamatan. Makanya lu jadi menteri jangan kebanyakan makan. Kalau lu cuma mengusulkan pemindahan gerbong, terus jaminan keamanannya mana? Yang harusnya lu benerin itu, kalian benerin, pemerintah benerin itu sistem keamanan. Ketegasan di palang kereta dan sistem sinyal yang dibenahi, itu baru solusi. Ini Prabowo gimana sih? Masih aja menterinya kayak gini. Enak bener lu bacot. Cabok kok aing sia. Ibu Menteri yang terhormat, saya tahu laki-laki memang harus melindungi perempuan. Laki-laki tanggung jawabnya juga harus besar. Laki-laki memang harus kuat. Tapi tolong banget Bu ya, hargai kami laki-laki juga sebagai manusia biasa. Manusia pada umumnya. Masa dikasih statement untuk menghindari kecelakaan, laki-lakinya taruh depan atau belakang, biar wanita yang di tengah. Sebenarnya itu solusi atau mengorbankan laki-laki, Bu? Mohon ditinjau baik-baik statementnya. Ya, kalau mengasih solusi, mungkin perlindungannya seperti apa, sensornya diperbaiki, palang keretanya diperbaiki.
Bukan malah statement seakan-akan laki-lakinya yang jadi korban aja. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya, tidak ada maksud untuk disrespect wanita. Kami juga menghargai wanita, kami juga menghargai ibu. Kami laki-laki juga memang turut berduka cita yang sebesar-besarnya atas kejadian kereta di Bekasi Timur. Tapi tetap hargai laki-laki sebagai manusia biasa ya Bu. Kita nugas dulu deh, ya guys. Sebelumnya turut berduka cita sedalam-dalamnya kepada PT KAI. Tapi ibu ini bilang kayak gini statementnya. Perempuan itu di tengah-tengah aja katanya. Jadi maksudnya secara nggak sengaja ibu ini bilang kalau laki-laki di depan gitu loh. Laki-laki di depan. Maksud saya Bu, laki-laki juga manusia ya kan. Sama-sama mencari nafkah, sama-sama juga mereka kerja begitu. Ya tuh sistemnya dibenerin, sistemnya gitu. Bukan masalah tempat duduknya Bu. Ibu kira nih laki-laki nih nggak berguna itu kakek. Apakah laki-laki tahan banting gitu kalau mereka di depan gitu langsung selamat semua gitu? Enggak Bu. Ini musibah Bu, bukan masalah gerbong perempuan atau gerbong laki-laki gitu ya. Ini kesalahan. Ini tuh semuanya juga nggak pengen ada itu masalah ini gitu. Ibu jangan kira laki-laki punya 11 nyawa, sama aja manusia cuma punya 1 nyawa gitu. Ibu kan menteri ya, maksud saya kan, aduh, nggak paham lagi. Kalau bisa yang perempuan jangan di depan dan belakang. Jadi kalau bisa di posisi di tengah, jadi di posisi paling tengah untuk gerbongnya ya. Setuju banget. Soalnya laki-laki dihargai kalau udah mati aja ya Bu ya. Kecil diomelin ibunya, gede diomelin istrinya, nasib banget ya jadi laki-laki. Giliran laki-laki menjadi korban pelecehan. Kenapa harus sedih? Harusnya senang dong, bangga dong. Laki-laki pakai skincare. Lu boti ya, lu bencong ya. Laki-laki bercerita, curhat, Allah gitu doang cemen lu. Perempuan emang butuh ruang aman, tapi bukan berarti laki-laki harus menanggung resiko di gerbong yang lain loh Bu. Yang perlu diperkuat itu adalah sistem keamanannya, pengawasan, penegakan aturan dan kesadaran semua penumpang. Karena idealnya semua gerbong itu harusnya aman untuk siapapun. Saya perempuan dan kali ini saya nggak woman support woman, karena itu bukan solusi. Semua nyawa berharga, nggak mengenal gender, baik laki-laki atau perempuan, nyawa mereka berharga. Mengangu sebelum mengece. Asal melantong. Itulah tanggapan dari beberapa warganet terkait dengan usulan si Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan. Mudah-mudahan usulan tersebut tidak ada yang mau menerimanya. Sebab kalau sampai diterima dan dilaksanakan, waduh bisa repot nih. Nah, gak usah naik kereta deh, naik sepeda aja ya. Baik, sekarang ada informasi dari Bapak pengacara yang katanya, menurut pengakuan dirinya sendiri, dia itu sakit kepala. Asariet. Dia ungkapkan dalam bahasa Sunda, ya, katanya makin kesini makin riet, artinya sakit kepala. Penyebab sakit kepala sangat beragam. Di antaranya ialah karena stres atau ada tekanan psikologis. Menyangkut dengan sakit kepalanya si bapak pengacara yang suka nyinyir terhadap Kang Deddy Mulyadi, ini mungkin saja apa yang dikatakan oleh teman-teman semua benar nyatanya, bahwasanya barang siapa yang mengganggu orang baik, maka tunggu saja balasannya dari Allah. Sekarang sudah terbukti benar. Kita simak. Asariet ngabandungan tingkah pola gubernur konten, segala sesuatu dipakai alat pencitraan. Kecelakaan kereta api aja dipakai pencitraan. Dia bilang dia akan membayar biaya rumah sakit korban kecelakaan. Padahal yang berhak, yang punya kewajiban membayar kecelakaan lalu lintas atau kecelakaan alat transportasi itu jasara harja. Jadi ngapain gubernur konten bilang akan membayar biaya rumah sakit korban kecelakaan, padahal itu tugasnya jasara harja. Jadi ya janganlah orang lagi celaka dimanfaatin untuk. Itulah ungkapan si bapak pengacara yang serius, yang stres melihat Kang Deddy Mulyadi mau menyantuni korban kecelakaan KRL di Kabupaten Bekasi. Padahal mah bapak nggak usah riet-riet, genteuing ya. Jika ada orang yang hendak ingin berbuat baik, ya kita dukung.
Kenapa? Ya kita rumah sendiri, kita nggak bisa berbuat baik kepada orang lain, ya minimal kita mendukung orang yang berbuat baik kepada orang lain. Jangan kita nggak berbuat apa-apa untuk orang lain, sementara ketika ada orang yang hendak ingin berbuat kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, kita malah nyinyirin. Aduh, udah mah kita nggak ngasih apa-apa, kita nyinyirin orang yang berbuat baik. Jangan seperti itu, ya. Justru kita harus mendukungnya. Jika dirasa memang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi tidak sreg dengan keinginan kita, ya minimal sreg dengan keinginan orang lain. Sebab tidak semua yang kita inginkan itu harus sesuai dengan harus kita dapatkan. Ya kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menahan keinginan kita itu di dunia ini karena Allah tahu yang terbaik buat kita, mana yang tidak baik buat kita. Baik buat kita belum tentu baik buat orang lain. Nah, makanya Baraya, ya kalau kita memang punya perasaan tidak suka kepada orang lain, itu adalah manusiawi. Tetapi ketika diungkapkan, nah ini yang jadi masalah. Ya, si bapak ini sering sekali mengungkapkan rasa ketidaksukaannya kepada Kang Deddy Mulyadi lewat media sosialnya, bersembunyi di balik mengkritik. Tetapi semakin ke sana, semakin kemari ya kritikannya. Termasuk itu Kang Deddy Mulyadi ketika mau menyantuni yang KRL Kabupaten Bekasi, kan kita lihat ya komentarnya, segala konten, asas manfaat, bla 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 ini dan itu yang disematkan kepada Kang Deddy Mulyadi agar supaya mungkin orang yang melihatnya tidak respect terhadap Kang Deddy Mulyadi. Itulah tujuan utamanya mungkin ya. Baik, sekarang kita juga akan menyimak bagaimana Kang Deddy Mulyadi yang langsung ya bertakziah menjenguk keluarga korban. Kita simak. Ibu yang KRL. Rumahnya mana? Cikarang. Cikarang mana? Cikarang. Kabupaten Bekasi. Pulang dari mana? Cakung. Kerjanya di mana? Cakung. Kerja apa? ART. Ya, ART. ART Cakung di siapa? Perumahan. Oh, di perumahan. Kemudian ini suaminya? Suaminya kerja apa? Di karyawan swasta di. Karyawan swasta. Oke. Saya pulang sama dia tapi Yang kena apa? dada saya. Dada. Tapi sudah mulai ada perkembangan. Alhamdulillah. Berarti ya, ini kira-kira udah sembuh berhenti kerjanya berapa lama ini? Izin ini masih dengan DPJP. Nah, ini kalau nanti harus istirahat berhenti kerjanya berapa lama? Menurut dokter kemarin kurang lebih 2-3 hari, Pak. 2-3 hari. Karena kebetulan hasil-hasil dari pemeriksaan ronsen dan lain-lain tidak didapatkan fraktur, patah tulang. Harus istirahat nggak? Bisa Pak, harus istirahat. Nggak, mau saya nanya, dia harus istirahat, tidak kerja berapa lama? 2-3 minggu. Berarti berhenti gajian dong? Ya, ini saya nitip 10 juta ya. Ibu nggak kerjanya biar tertangani di rumah. Amin. Alhamdulillah, semoga rezeki Bapak Gubernur semakin ditambah-tambah dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasakan ikut senang ketika ada saudara sebangsa kita, saudara satu daerah, yaitu daerah Jawa Barat, yang diberikan hadiah ya ketika Kang Deddy Mulyadi menjenguk, diberikan hadiah senilai 10 juta, kita ikut merasakan senang ya. Itu artinya apa? Itu artinya akan mengurangi beban kehidupan yang terkena musibah tersebut, dan mungkin akan membahagiakan hatinya sehingga proses penyembuhannya akan lebih cepat lagi. Baik Baraya, sekarang kita akan menyimak, ada seorang perempuan, beliau komplain terhadap Kang Deddy Mulyadi. Komplainnya kenapa? Langsung aja kita simak tayangannya. KDM, jangan tebal-tebal kali buat aspal ya. Karena di tempat kami ini jalan belum aspal. Jangan hanya Jawa Barat aja yang diaspal. Karena kami masyarakat ingin Kang Deddy menjadi presiden tahun 2009. Semua Indonesia supaya terjangkau. Ya, kami cemburu di Jawa Barat terus semua jalan diaspal. Sedangkan jalan di tempat kami aja pun udah kota Medan ini masih jalan tanah.
Kalau hujan ini becek. Baik, buat ibu yang ada di Medan, di mana tadi ya, di Medan ya. Mohon maaf sebelumnya, mungkin ibu niatnya untuk asik-asikan saja, untuk bercanda atau untuk sekedar supaya FYP di media sosialnya. Boleh-boleh saja, akan tetapi jika ibu menyatakan hal demikian, khawatir ya, khawatir pemimpin di daerah ibu nanti kayak di daerah Kalimantan Barat ya, seperti itu. Tetapi memang Kang Deddy Mulyadi itu seperti itulah, Kang Deddy Mulyadi yang membangun jalan ini benar-benar fokus ya, artinya sebab jalan itu sebagai sarana transportasi masyarakat, di mana perekonomian kebanyakan menggunakan jalan darat daripada jalan udara ataupun laut ya di Jawa Barat ini, karena Jawa Barat ini adalah salah satu provinsi yang tidak dipisahkan oleh laut, dan akses untuk komunikasinya rata-rata lewat jalan ya, komunikasi secara offline gitu Baraya. Jadi pernyataan si ibu tadi mungkin mengharapkan agar Kang Deddy Mulyadi di tahun 2029 ya, tadi dia mengatakannya tahun 2009, saya ralat. Mungkin yang dimaksud oleh ibu itu tahun 2029, ingin agar supaya Kang Deddy Mulyadi menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu adalah harapan. Sekarang silahkan doakan saja yang terbaik buat Kang Deddy Mulyadi. Jadi RI 1 atau tidak, yang jelas kita doakan supaya beliau diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, dan juga diberikan rezeki yang melimpah, sehingga program-program beliau, visi dan misi beliau untuk membangun Jawa Barat ini, atau bahkan mungkin untuk membangun negeri Indonesia ini, bisa dilaksanakan semaksimal mungkin dan seamanah mungkin dan seadil-adilnya untuk seluruh warga negara Indonesia. Baik, itu saja tayangan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari kebodohan saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih.